kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat kita, ibadah Jumat kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga sampai kepada kita umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap seluruh ajaran-ajarannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jangan disamakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang berbeda. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran bulan Ramadan, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan. Jadi bulan Ramadan disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi juga Nabi menyebutkan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, la tamannu kullu sanati Ramadan, mereka menginginkan seluruh bulan itu bulan Ramadan. Ini menggambarkan Ramadan itu istimewa, beda dengan bulan yang lain. Itu jangan disamakan. Ada satu riwayat bahwa nanti Ramadan ketika di mahsyar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan arasy-Nya Allah. Kemudian Ramadan sujud di situ, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Ramadan, apa yang engkau inginkan?" Bulan Ramadan menjawab ketika itu, "Ya Allah, berikan kepadaku bisa memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad yang mengagungkan aku ketika mereka hidup di dunia." Ini hebatnya Ramadan. Jadi Ramadan bisa memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad yang mengagungkan bulan Ramadan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengagungkan Ramadan itu? Yang pertama, hadis Nabi menyebutkan, man farraha biduhuri Ramadan harramahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira ketika datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah itu. Jadi mengagungkan Ramadan yang pertama adalah bergembira, senang ketika datangnya Ramadan. Bukan kayak kita rudet dan susah ketika datang Ramadan. Kalau kita ingin diberi syafaat oleh Ramadan, jadi orang yang bergembira dan senang ketika datang Ramadan. Ini hebatnya Ramadan. Bergembira saja, senang ketika datang Ramadan. Allah haramkan jasad kita masuk neraka. Hebat-hebatnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ketika bulan Ramadan, jadilah orang yang selalu bergembira ketika datang Ramadan. Senang ketika datang Ramadan. Bukan orang yang susah dan rudet ketika datang Ramadan. Ini orang yang mengagungkan Ramadan. Yang kedua, mengagungkan Ramadan dengan saum. Nilai saum di bulan Ramadan, satu hari nilainya sama dengan 10 hari. Di mana itu kita temukan? Di dalam hadis Nabi. Man shoma Ramadana summa atba'a sitta min Syawal. Siapa yang saum Ramadan kemudian dilanjutkan saum 6 hari di bulan Syawal, kasaumi dahri kullihi, maka dia seperti saum 1 tahun. Kita hitung betul itu, bahwa saum Ramadan itu nilainya tinggi. Kalau kita 1 hari saum Ramadan, nilainya 10 hari. Berarti 10 kali 30, 300 hari. 10 bulan itu nilainya. 1 bulan kita saum, nilainya di sisi Allah itu 10 bulan saum. Ditambah 6 hari Syawal, 6 dikali 10, 60 hari. Ditambah 2 bulan, lengkap setahun. Jadi jelas yang namanya saum Ramadan itu nilainya di sisi Allah adalah 1 hari sama dengan nilainya 10 hari saum. 1 bulan kita saum sama dengan 10 bulan kita saum. Tidak ada ibadah yang sehebat itu. Sayang banyak umat kita Ramadan masih makan itu di siang hari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ketidakmengertian hebatnya saum di bulan Ramadan. Sampai sapar saja bepergian suruh milih kita itu.
Kalau dulu, umat dulu kalau safar harus qadha. Sekarang milih, mau saum, mau qadha. Tapi saum lebih baik, karena ini bulan Ramadan. Cara mengagungkan Ramadan adalah saum. Bepergian aja kita mau ditatap saum. Luar biasa itu saum di bulan Ramadan. Tidak akan ditemukan di bulan yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah wajib. Kata Nabi, ibadah wajib di bulan Ramadan sama nilainya dengan 70 kali kalau dilakukan di luar bulan Ramadan. Kita hitung betul atau tidak hebatnya bulan Ramadan. Kita sholat Jumat sekarang nilainya itu 27 kali. Berarti 2 dikali 27 dikali 70. Berapa nilainya itu? Yang paling tinggi sholat subuh. Sholat subuh itu kalau berjamaah itu nilainya 125 derajat. Jadi 125 dikali 2. 2 rakaat sholat berjamaah di Al-Fatah nilainya sama 250 rakaat. Kalau di bulan Ramadan dikali 70, berapa ribu itu nilainya? Bayangkan hebatnya ibadah wajib di bulan Ramadan. Sayang kalau tidak berjamaah di masjid. Dulu kita tidak pernah sholat wajib, bahkan tidak tahu wajibnya sholat itu. Ditinggalkan, ketutup itu dengan ibadah di bulan Ramadan. Hanya dosanya tidak bisa, harus ditobati. Tapi kekurangannya bisa tertutup dengan ibadah wajib di bulan Ramadan. Makanya jaga di bulan Ramadan sholat berjamaah di masjid itu. Karena nilainya tidak akan ditemukan di bulan yang lain. Kalau kita punya kesempatan, belum tentu kita nyampe Ramadan yang akan datang. Mumpung ada kesempatan, sok datang ke masjid. Jaga sholat jamaah di masjid. Dilipat oleh Allah nilainya 70 kali lipatnya. Masya Allah, luar biasa itu Ramadan. Ini yang ketiga. Yang keempat, di mana mengagungkan Ramadan? Dengan ibadah sunnah, salat sunnah. Kita nilai bagaimana ibadah sunnah di bulan Ramadan. Contoh yang paling mudah, tarawih. Tarawih itu kita hanya 11 rakaat. Paling 20 menit, 30 menit paling lama. Kalau sajam di atas mutruk. Kalau tarawih itu sebentar itu. Tapi nilainya, kata Nabi, ibadah sunat di bulan Ramadan dinilai wajib. Tuh. Kalau kita salat tarawih itu sunat hukumnya. Tidak tarawih pun tidak dosa. Maka tarasawareh itu. Tapi ketika kita salat tarawih nilainya sama dengan salat wajib. Berarti kalau berjamaah 27 kali. Kalau kita 11 itu nilainya 2 kali 27 sama dengan sholat 297 rakaat. Bayangkan itu. Sholat 20 menit, 11 rakaat, dan itu nilai di sisi Allahnya sama dengan 297 rakaat. Sama dengan sholat satu malam itu. Dan lebih hebat lagi, kullu amalin fi syahri Ramadan, kata Nabi, makbulatun. Amal di bulan Ramadan itu diterima. Ini yang lebih hebat lagi. Kita tarawih itu sudah capek, lelah, ya, kenyang, pasti tidak khusyuk. Ya, tapi diterima, ini yang hebat itu. Yang tidak ada di bulan yang lain. Kita sholatnya cuman 11, cuman 20 menit, tapi nilai di sisi Allah 297 rakaat sama dengan sholat satu malam, dan diterima. Ini yang hebatnya bulan Ramadan, ibadah sunnah. Ini baru tarawih, belum tahajud, belum duha, belum rawatib. Hebat-hebatnya Ramadan. Apalagi nanti di 10 hari terakhir itu salah satunya pasti Lailatul Qadar. Ya bagusnya i'tikaf. Tapi kita lihat tarawih saya dijaga. 10 hari terakhir ini jaga tarawih saja dijaga. Berarti salah satunya itu adalah Lailatul Qadar. Sama dengan kita sholat selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan itu nilainya. Jumlah rakaatnya 297 nilainya. Ya, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari usia kita. Apalagi i'tikaf. I'tikaf itu nilainya setiap detik itu jadi amal saleh. Duduk di masjid setiap detik jadi amal saleh. Bayangkan itu.
Kalau itikaf 2 jam, 3 jam saja sudah berapa itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebat-hebatnya Ramadan. Kalau kita tarawih 30 malam ini tidak ditinggalkannya, sama dengan sholat malam. 1 malam jumlahnya 297 rakaat selama 100 tahun itu. Lebih dari usia kita. Itulah keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada itu, kecuali ada hanya bulan Ramadan saja. Pantas ya Nabi mengatakan, lau ta'lamu ummati, seandainya umatku tahu itu mafi Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, la tamannu kullu sanati Ramadan, mereka menginginkan seluruh bulan itu bulan Ramadan. Inilah hebatnya Ramadan dari ibadah sunnah. Contoh yang lain, sahur. Nabi mengatakan, tasahharu fa inna suhura barakatun. Sahur kalian. Karena di dalam sahur itu ada kebarokahan. Makan yang barokah itu makan sahur. Itu hadis Nabi yang menyebutkan. Yang lebih hebat lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Bayangkan itu. Hebat-hebatnya makan sahur, padahal itu pekerjaan mubah. Tapi itu makan barokah, makan disaksikan oleh para malaikat, disolawati oleh para malaikat. Padahal makan beri nunutan, luar biasa itu Ramadan. Makanya kalau kita mengerti hebatnya Ramadan, pasti makan sahur bener. Makan sampai kenyang, paksakeun teu daya oge. Hebat-hebatnya Ramadan. Itu ibadah sunnah. Kok tidak sahur juga tidak apa-apa, kok tidak dosa. Tapi istimewa. Ini yang tidak ada. Kalau yang lain tidak ada itu yang disaksikan malaikat dan disolawati oleh para malaikat. Inilah kehebatan Ramadan. Beberapa hal yang berkaitan Ramadan. Bahkan surga itu berhias ketika datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan para widadari surga itu berdoa kepada Allah, ya Allah, nikahkan aku dengan orang yang saum di bulan Ramadan. Bayangkan itu. Hebat-hebatnya Ramadan, surga saja berhias. Masa kita menyepelekan Ramadan, surga saya berhias. Kita negara ini berhias kalau 17 Agustus. Tapi surga berhias ketika bulan Ramadan. Seluruh pintunya dibuka. Siapa yang mau masuk surga itu? Di bulan Ramadan dibuka, pintu neraka ditutup, 8 pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Ramadan untuk kita? Sudah nilainya tinggi, diberi syafaat, bergembira saja haram masuk neraka. Amal dilipat, luar biasa Ramadan yang tidak akan kita temukan di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, mumpung masih 11 hari kita saum, ada 18 hari lagi kita saum. Jaga saum kita, jaga ibadah kita. Jadikan bulan ini bulan untuk meningkatkan ibadah kita. Kalau zaman Nabi itu sebagian besar perang di bulan Ramadan. Sebagian besar perang beliau di bulan Ramadan. Kita mah tidak ada perang. Tapi yang paling penting, tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan disamakan ibadah di bulan lain dengan di bulan Ramadan. Mumpung masih Ramadan, jaga ibadah kita. Jaga salat kita, jaga sahur kita, jaga saum kita, jaga kegembiraan hati kita ketika di bulan Ramadan. Contoh yang lain yang hebatnya di bulan Ramadan adalah tadarrus, membaca Quran. Baca Quran itu kalau membaca Quran, 1 huruf tidak punya wudu, nilainya 10 amal soleh 1 huruf. Jangan menganggap alif lam mim itu 1 huruf, itu 3 huruf. Bismillah itu 19 huruf. Kalau punya wudu naik sedikit, itu nilainya 25 amal soleh 1 huruf. Tapi ketika bulan Ramadan dinaikkan 1000 kalinya, 25.000 amal soleh 1 huruf. Ini dahsyatnya Ramadan. Makanya paksakan bulan Ramadan khatam Quran. Karena nilainya sangat tinggi. Kalau kita khatam Quran itu sama dengan baca Quran 1 tahun tidak berhenti itu. Nilainya itu. Kapan coba ada yang nilai seperti itu? Makanya paksakan di bulan Ramadan khatam Quran. Kenapa? Karena ini nilainya.
Beda. Dan ini ada perintah dari Allah kepada malaikat atid. Ada rakib, rakib itu mencatat amal baik kita, malaikat itu mencatat amal buruk kita. Diperintahkan kepada malaikat atid yang mencatat amal buruk supaya tidak mencatat amal-amal buruk umat Nabi Muhammad yang saum di bulan Ramadan. Bayangkan itu. Jadi di bulan Ramadan ini tidak ada catatan buruk kita, yang ada catatan amal baik kita. Masya Allah, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di bulan yang lain. Jadilah orang yang cerdas ketika mensikapi Ramadan. Jadi orang-orang yang siap menghadapi Ramadan ini adalah dengan kegembiraan dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah di bulan Ramadan itu jaga salat jamaah kita, jaga tarawih kita, jaga tadarus kita, jaga tahajud kita, jaga infak dan sedekah kita. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita mendapatkan syafaat dari bulan Ramadan. Dan yang paling penting adalah belum tentu kita akan nyampe di Ramadan yang akan datang. Mumpung masih bulan Ramadan, jadikan bulan ini meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyaya bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil fasikin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil mujrimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrallahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.